Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih kepadamu untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala perbuatan yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Terutama Tuhan, untuk kebebasan yang Engkau berikan, kebebasan di tengah segala keadaan, untuk bisa bersuka cita di dalam Tuhan, untuk bisa melihat semua yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami menyerahkan lagi waktu ini. Kami berdoa supaya Roh Allah yang suci melayani kami semuanya dimanapun kami berada. Supaya Roh Allah yang suci membuka mata kami untuk melihat, membuka segala selubung supaya kami boleh melihat dengan jelas, melihat Tuhan dengan jelas, dan melihat betapa Engkau adalah Allah yang hebat ya Tuhan. Engkau bukan saja hebat pada masa lalu, bukan saja hebat pada masa kini, tapi Engkau bahkan hebat sampai selama-lamanya. Mari Tuhan, berkatilah kami semua. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar Engkau sendiri yang menolong dia. Engkau sendiri yang menguduskan dia juga untuk mengatakan apa yang Tuhan mau. Dan Engkau juga memberkati umat-Mu dengan perkataan-Mu, supaya di tengah keadaan yang membuat hati kami menjadi tawar, Engkaulah Allah yang mengokohkan. Di tempat di mana kami melihat tidak ada harapan, Engkau membuka pintu harapan bagi kami. Di tempat di mana kami mengalami penderitaan, Engkaulah Allah yang mengokohkan kami. Bahkan di tempat di mana kami tidak mengerti, kami sudah mengalami jalan buntu, Tuhan bukalah jalan sebagaimana dengan yang Engkau katakan, bahwa di tengah gurun pun Engkau bisa membuat air ya Tuhan. Mari Tuhan, berkatilah kami semua lagi pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Iya, bagaimana kabarnya ini semua? Iya, saya disuruh berkhotbah pakai masker. Kayak mana kira-kira? Apa kita coba ya? Iya, saya tidak tahu apakah saya bisa karena pernafasan itu kan agak berat. Tapi saya mau coba hari ini. Bagaimana? Suaranya cukup jelas? Iya. Saya mengikuti seminar lewat Zoom dari Sinode yang mengundang kepala rumah sakit, tentu di Jawa Tengah ya, dan dia ahli paru-paru. Dia juga ikut terlibat dalam penanganan COVID di sana, dan dia bercerita tentang kalau betul-betul orang positif ini, kalau positif, kalau negatif kan lain ya. Maka tiap kali berbicara 1 menit itu katanya 40.000 droplet mini yang kecil itu disebarkan. Jadi bisa kita bayangkan kalau orang itu sakit lalu dia khotbah kira-kira 40 menit, 40 menit kali 40.000. Iya, jadi itu jumlah yang sangat banyak. Jadi memastikan bahwa pembicara itu tidak sakit, itu penting. Dan dia mengatakan bahwa kalau kita sama-sama pakai masker, kemungkinan untuk kena itu hanya 1,5%. Itu maka dia usulkan kemanapun kita berada, kita pakai masker. Tapi kalau ada orang positif lalu kita pakai masker, dia positif, dia tidak pakai masker, itu kemungkinan kena 75%, 75. Tapi kalau dia positif yang ini negatif ya, dan dia pakai masker, ini pakai masker, kemungkinan kenanya hanya 1,5. Ya, jadi itu sebabnya sangat penting untuk memakai masker walaupun di ruang ibadah, walaupun di gereja. Dan ada yang bilang, Pak sesak gitu ya, kan ada tanya jawabnya, dia bilang sesak. Jadi di dokter itu bilang, apapun itu kebiasaan. Karena dia sendiri memang 8 jam dia pakai masker 1 hari. Tiap 4 jam dia ganti masker baru. Ya, supaya siapa tahu sudah ada sesuatu, ya dia ganti, ya, dan dia selalu berdoa pulang dari rumah sakit, Tuhan kalau ada
siapa tahu terbang atau apa gitu. Janganlah, ya artinya bersihkanlah saya dari itu, supaya saya tidak membawa penyakit pulang kepada keluarga saya. Saudara-saudara, saya mengikuti itu 2 jam, lumayan juga lamanya gitu ya. Tapi ya seperti itulah ya. Sampai hari ini saya rasa saya nggak ada tanda-tanda untuk kena gitu ya. Tapi macam mana mencoba, saya pikir kayak gini aja saya sudah merasa berat. Nah, mungkin kita harus memikirkan masker yang kalau dipakai dia tidak terlalu lekat ke hidung seperti ini. Saya enggak tahu, saya dengar tentang scuba itu ya. Apakah scuba itu memang dia meletakkan, artinya mulut kita dan hidung kita itu tidak merapat dengan masker itu gitu. Mungkin harus ada teknologi juga masker ini, jangan asal jahit seperti itu gitu ya. Ya, itulah yang kita gumulkan juga kayak mana. Mungkin orang-orang yang pandai menjahit belajar sedikit, belajar dari medis gitu ya, bagaimana dibuat gitu. Supaya orang-orang yang ngomong dia tidak terlalu, di sini tidak terlalu dihambat seperti itu ya. Saya belum tahu, ya kita lihat sampai mana nanti saya tahan. Kalau saya tidak tahan saya buka. Kita masuk ke dalam Wahyu pasal yang kelima, lanjutan daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saya masih akan membahas kitab ini. Mengapa sekalipun berat saya membahas kitab ini? Karena kitab ini adalah kitab yang diberikan pada waktu penderitaan. Saya berharap kalau ini dulu menolong orang-orang yang menderita pada zamannya. Ya, saya harap ini masih Roh Kudus pakai menolong kita jikalau kita menderita. Tapi yang di sini nggak ada menderita ya. Halo, ada orang menderita di sini? Yang di rumah menderita atau happy-happy saja? Iya, nggak bisa saya dengar tentu suaranya karena dari rumah. Iya, saudara-saudara, saya percaya setiap orang memiliki porsi penderitaan. Cuman ada porsinya ringan-ringan saja. Ada yang setengah berat. Ada yang over, sudah berat sekali. Sehingga napas pun sudah ngos-ngosan. Iya, saya berharap firman Tuhan ini akan menolong kita. Saya membacakan Wahyu pasal 5. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih
Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Iya. Tema kita adalah sama dengan minggu lalu, yaitu melihat tahta di sorga bagian lanjutan. Ini lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah melihat ya apa yang dilihat oleh Yohanes, yaitu sebuah tahta dan ada seseorang yang duduk di sana, dikelilingi oleh 24 tahta yang lain yang duduk di atasnya adalah tua-tua. Dan ada 4 makhluk berupa kerubim dan serafim yang ada di sana. Dan mereka semua tersungkur memuji Tuhan. Dan ini lanjutannya. Lanjutannya adalah bahwa di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, berarti di tangan kanan Allah yang duduk di tahta itu, ada sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Biasanya kalau itu surat berharga, dia tidak dibuat timbal balik. Iya, dia kalau kita lihat surat Anah misalnya kan, itu sebelah, cuman itu lalu dikasih materai. Iya, dan dahulu juga seperti itu ya, cuman bedanya surat berharga pada masa yang lalu dengan sekarang ada bedanya. Pada masa yang lalu materainya itu 6 kalau di Roma. Jadi 6 materai berarti 6 cincin ya. Karena mereka materai itu bukan materai seperti materai kita hari ini. Tapi cincin yang mereka miliki itu sangat khas, hanya dimiliki oleh orang itu. Jadi kalau dia dimaterai berarti materai dengan cincin itu. Seperti itu. Dan ini cincin ini seperti cincin seorang raja ya. Ya, maka kalau itu dipakaikan, ya, maka itu sah. Jadi kalau 6 materai, berarti 6 orang yang harus memateraikan itu 6 signet ring. Ada 6 cincin yang harus dipakai untuk memateraikan itu gitu. Dan kalau itu dibuka harus orang yang memeteraikan itu yang bisa membukanya. Nah, itulah dalam sejarah, ya, dalam sejarah Roma. Dan biasanya surat yang dia ditulis luar dalam itu tidak laku diperjualbelikan. Tapi surat yang sebelah saja itu yang biasanya bisa dijual. Itu dilaku di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di sini dikatakan tadi bahwa gulungan kitab ini itu bukan 6, tapi berapa materainya? 7 materainya. Iya, 7 materainya menunjukkan bahwa ini adalah yang memeteraikan ini adalah 7, berarti itu yang sempurna. Lalu ketika dicari siapa yang sempurna, siapa yang worthy, yang layak untuk membuka materai-materai ini, maka kita melihat tadi tidak ada yang layak. Padahal ya ini kan di surga. Di sana banyak orang kudus, orang-orang yang sudah disucikan, sudah berbuat banyak.
Tetapi kita melihat tadi di sini bahwa mereka juga tidak layak. Ada Nuh di sana, ada Musa di sana, ada Elia di sana, ada Elisa di sana, ada Yehezkiel di sana, ada Yeremia, nabi yang sudah menderita dan taat kepada Tuhan di sana, tapi tidak seorang pun yang layak. Bahkan orang-orang kudus dari perjanjian baru juga tidak ada yang layak untuk membuka materai ini. Sehingga tadi Yohanes sampai menangis. Apa pentingnya materai ini sehingga sampai menangis Yohanes? Iya, karena apa pentingnya membuka materai ini? Apa isi daripada gulungan ini sehingga Yohanes sampai menangis? Iya. Isinya kalau kita sekarang sudah bisa tahu apa isinya. Dari mana kita tahu isinya? Ya, karena bisa kita lihat pasal 6 sampai pasal 8 apa isi daripada gulungan kitab itu. Tapi pada waktu itu, ya, Yohanes tahu pasti isinya adalah sesuatu yang berharga. Iya. Dan sesuatu yang berharga ini supaya diketahui. Ya, karena ini berbicara tentang masa yang akan datang. Jadi pada waktu itu Yohanes sangat menginginkan apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi kepada orang-orang percaya yang menderita pada waktu itu. Juga apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang tidak mau percaya. Orang-orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, tapi mengikuti, ya, mengikuti kegelapan, mengikuti iblis, mengikuti bis. Ya. Apa yang akan terjadi pada mereka? Iya. Saya tidak tahu kita pernah nangis untuk apa ya. Apakah kita pernah menangis untuk mengerti kehendak Tuhan? Karena nggak ngerti-ngerti gitu. Ya nggak ngerti gitu. Udah sering baca, udah sering dengar, kok nggak terbuka otakku ini. Nggak ngerti aku gitu. Iya, gimana ya? Apa yang kamu tangisi? Oh, karena belum kawin. Itu yang kita tangisi. Apa yang kita tangisi? Oh, itu tadi ya, nangis karena apa? Kesulitan apa yang dihadapi di dunia ini. Pernahkah kamu menangis kalau nggak ngerti gulungan papirus yang isinya adalah kehendak Allah? Pernahkah kita menangisi, kok nggak ngerti-ngerti aku Tuhan, duduk lalap di bangku GKMI, ya. Tapi selamat tadi pun tetap enggak yakin. Kelepasan tadi enggak jadi-jadi. Tetapnya aku masih ditindih, tetapnya aku masih dibelenggu. Ya, pernahkah kita menangis? Yohanes menangis. Bahasa Inggrisnya dikatakan dia menangis keras-keras. Gitu loh ya. Berarti bukan gitu, bukan. Dia memang menangis, sungguh sangat menangis sekali. Oleh karena dia sangat ingin tahu apa yang akan terjadi. Iya, dia menangis, weeping. Dan akhirnya ada yang berbicara. Ya, ada yang berbicara. Kan sedih kalau nggak ada seorang pun bisa. Padahal di situ ada malaikat. Malaikat nggak bisa. Ada di sana orang-orang kudus. Nggak ada yang bisa. Kerubim pun ada. Nggak bisa. Semua yang di sorga tidak ada yang bisa membuka gulungan kitab yang berada di tangan Allah itu. Iya, kalau kita pun kalau nggak bisa ngerti terus aturannya sudah nangislah kita. Tuhan kok sekian lama nggak terbuka ini. Sekian lama Tuhan, Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27 itu pun nggak genap-genap di aku. Siapa yang ingat isi Yehezkiel 36 ayat 25 27? Ada yang ingat yang hadir? Iya, akulah Tuhan yang mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhalamu. Aku memberikan kepadamu hati yang baru, aku mengangkat hati yang keras. Aku menaruh rohku diam di dalammu supaya engkau melakukan peraturan-peraturanku. Saudara-saudara, kalau ini saja pun gak genap, wajarlah kita sudah menangis.
Kenapa nggak bersih-bersih hidupku ini? Kenapa aku nggak bisa lepas dari kuasa dosa ini? Kenapa nggak ada hati yang baru itu? Padahal Kristen sudah 20 tahun. Ya, sudah begitu lama ke gereja. Tapi nggak ada hati yang baru, hati yang taat, yang ada hati yang melawan terus. Kalau Tuhan bilang, tidak ada Roh Kudus yang membuat ia sanggup melakukan firman Tuhan. Iya. Yohanes menangisi oleh karena dia ingin tahu apa yang akan terjadi. What's next? Apa yang terjadi pada orang percaya? Ada apa yang akan terjadi pada orang yang tidak percaya? Iya, kita bersyukur ada ayat 5 ini, mari kita baca. Kita baca sama-sama 1-2 ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Jangan nangis, Yohanes. Ada satu yang bisa membuka gulungan kitab itu, ya, dan membuka materai-materainya. Dia siapa katanya? Singa dari suku Yehuda. Iya, kita tahu lagu itu ya. Dialah singa dari Yehuda. Singa itu menggambarkan power, orang yang berkuasa. Dan ini adalah gambaran Yesus di dalam beberapa bagian dari kitab suci. Ya, bahwa dia adalah singa, dia adalah penguasa dari suku Yehuda. Masih ingatkah kita nubuatan bahwa Yesus harus lahir, ya, bukan saja dari keturunan Isai, keturunan Daud, tetapi dia juga harus keturunan Yehuda. Di Israel dulu, ya, yang biasanya menjadi raja itu adalah keturunan Yehuda. Tapi ada pengecualian. Siapa itu? Saul, raja pertama Israel. Dia dari suku Benyamin. Dia kecil, dia tidak layak, tapi dia diangkat. Tapi tidak dihargainya. Bahwa dia sudah dinaikkan Tuhan untuk menjadi raja. Dan sehingga dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dia tidak menaatinya. Dan akhirnya dia dibuang. Saudara-saudara, keturunan raja biasanya adalah dari suku Yehuda yang berkuasa. Ya, kita melihat dari garis keturunan inilah dia harus dari suku Yehuda dan dia harus apa katanya tadi di sini keturunan Isai, tunas Daud. Iya, kalau bahasa Inggrisnya the root of Jesse. Root itu akar, Jesse itu Isai. Jadi dia harus akarnya dari keturunan Isai, keturunan Raja Daud. Dan sebagai singa tentu dia berkuasa. Bahkan tadi dikatakan di sini singa ini, ya, dia yang menang. Iya. Jadi syarat untuk membuka daripada gulungan ini dan materai-materainya, dia adalah conqueror. Dia adalah pemenang, dia adalah penakluk. Dan kita tahu Yesus yang sudah dinubuatkan, dialah singa dari Yehuda, dia dari keturunan Daud, dan dia adalah penakluk. Dia sudah menaklukkan semuanya. Sudah menaklukkan iblis waktu di padang gurun itu. Ya, tidak ada satu poin pun iblis bisa menang. Ya. Dan dia sudah menaklukkan dunia ini ditawarkan kepada dia dipengaruhi oleh dunia ini, tapi dia yang berkuasa mengalahkan dunia ini. Dia tidak memberi warna dunia ini mewarnai dia, tetapi dia yang harus mewarnai dunia ini. Dan daging juga, ya, dia berkuasa atas daging, dia menang atas daging. Dan kita tahu upah dosa yang adalah maut itu juga dia menang atas maut itu. Karena dia satu-satunya yang bangkit dari antara orang mati yang tidak pernah mati lagi.
Lazarus bangkit tapi mati lagi. Anak muda dinain bangkit tapi mati lagi. Tetapi Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dia tidak pernah mati lagi. Dia hidup selama-lamanya. Dia menang. Pagi tadi ketika saya ulangi lagi membaca ini, orang yang menangnya yang mau dipakai oleh Tuhan. Bukan orang yang kalah, tapi orang yang menang. Yesus benar-benar menyucikan dirinya dari segala kejahatan. Ya, saya pernah bercerita kepada katekisasi, saya rasa. Apa bedanya orang bertobat dan tak bertobat? Ketika kita belum bertobat, seperti kerbau dicucuk hidung kita terhadap dosa ini. Seperti kerbau dicucuk hidung kita terhadap iblis. Apapun yang dia suruh, tidak berdaya kita keluar dari situ. Tapi ketika Yesus melahirkan kita baru oleh rohnya, oleh firman-Nya, pembaharuan terjadi dalam hidup kita ketika kita mendengar firman Tuhan, mempercayai, memberi diri kepada Tuhan, ya, maka terjadi suatu pembaharuan di dalam kita. Di dalam, bukan dalam pikiran saja, dalam hati, dalam roh kita. Terjadi suatu pembaharuan sehingga kita dimerdekakan. Kita dimerdekakan untuk memilih. Kita bisa memilih ya terhadap kebenaran. Kita bisa memilih ya terhadap dosa kalau kita memang mau pilih itu. Dulu tidak ada kemerdekaan lagi untuk memilih karena sudah terbelenggu oleh dosa itu. Sudah di bawah kuasa dosa. Tapi orang yang sudah dilepaskan dari kuasa dosa, dia dia bisa pilih. Jadi kenapa ada orang percaya selalu kalah? Karena dia memilih untuk kalah. Bisakah dia menang? Bisa. Karena Roh Kudus sudah ditaruh, Roh Kudus menolong dia untuk melakukan dengan benar. Ya, jadi dia sudah punya kuasa untuk memilih yang benar. Ya, jadi kepada siapa dia memberikan hidup ini, tubuh ini? Kepada Tuhankah? Sudah bisa dia memilih, sudah bisa diberikannya kepada Tuhan. Sudah, karena kuasa dosa telah dikalahkan. Iya, tapi bisakah dia memilih dosa? Bisa. Ya, itu adalah pilihannya. Tapi bisakah dia tidak memilih dosa? Bisa, dia bisa berkata tidak. Itu bedanya lahir baru dengan tidak lahir baru. Ketika kita belum dilahirkan dalam keluarga Allah, kita tidak bisa. Selalu asal dosa bilang iya, tidak ada bisa bilang tidak. Tidak ada bisa bilang tidak. Tapi ketika Roh Tuhan membaharui orang, disinilah letak perbedaannya. Orang ini sudah bisa memilih. Dia bisa memilih iya, bisa memilih tidak. Dia bisa memilih matikan TV, dulu nggak bisa memilih matikan TV. Seperti ada kuasa menarik dia untuk menghidupkan terus, untuk menghidupkan terus, untuk menghidupkan terus. Iya. Mari kita lanjutkan. Di sini tadi dikatakan bahwa dia sudah menang. Yesus menang, itu setuju kita? Setuju ya, kita lihat sejarah, kita lihat firman Tuhan, dia betul-betul menang. Berada di dalam dia yang menang ininya baru kita bisa menang. Kalau kita berada di dalam yang kalah nggak akan mungkin bisa menang. Iya, tapi berada di dalam dia yang telah menang, dia yang menolong kita untuk juga bisa menang. Mari kita kembali bahwa yang layak tadi untuk membuka gulungan itu adalah dia tadi keturunan Daud, ya, dia dari suku Yehuda, dia sudah menang, ya, sehingga dia bisa membuka gulungan kitab itu. Dan hanya satu, ya tidak ada yang lain yang bisa membuka gulungan kitab itu untuk mengetahui apa isinya, dan bukan saja untuk mengetahui apa isinya, tapi juga nanti membawa ya dunia kepada endingnya, kepada akhirnya. Makanya ketika COVID begini terjadi, mari kita melihat Tuhan bahwa dia masih berkuasa di surga dan di bumi ini. Dan kalau materai-materai ini dibuka apa isinya, itu harus digenapi. Kita hidup dalam zaman penggenapan daripada itu semua.
Kita hidup dalam zaman penggenapan itu. Ya, sampai nanti end of history, sampai dari akhir sejarah ini. Sejarah ini akan berakhir karena kan Tuhan sudah memang bilang bahwa akan ada dunia yang baru dan langit yang baru. Dunia yang ini will end in one day, akan berakhir di suatu saat. Inilah yang kita percayai. Jadi kalau tadi misalnya kan adik saya sendiri menghubungi saya, Kak, saya sudah dirumahkan. Iya, saya sudah 3 bulan dirumahkan dan saya akan dirumahkan sampai bulan 2. Ini dia tinggal di Bandung. Iya. Lalu saya berpikir begini, inilah mulai satu-satu akan genap. Ya, kita akan mengulangi lagi nanti pasal 6 ini tentang kuda-kuda itu, masih ingat? Dan ingat, kuda yang pucat itu membawa kelaparan. Betapapun pedihnya realita, tetapi ini akan terjadi. Karena sejarah akan menggenapkan semua yang ditulis dalam gulungan ini. Itu yang ingin diketahui oleh Yohanes. Ya, ini akan genap. Saya tidak tahu 6 bulan kemudian berapa banyak lagi PHK. Berapa banyak lagi orang dirumahkan. Berapa banyak orang tidak akan makan nasi lagi. Mungkin nasi campur ubi. Atau mungkin hanya ubi yang bisa dimakan. Future, hari-hari yang akan datang. Siapa yang tahu? Hanya satu yang tahu. Tuhan. Hanya satu. Jadi wajar kalau tadi Yohanes menangis ingin tahu. Dan wajar juga dia menangis. Kalau ini terjadi semua, siapa yang akan di situ? Dalam semuanya itu. Sampai kepada endingnya nanti. Siapa di situ? Siapa yang berkuasa? Dalam sejarah ini semuanya. Iya, Yesus dia yang berkuasa. Dia singa dari Yehuda. Dia yang berkuasa. Dia adalah raja. Bahkan kalau kita membaca tentang dia bukan saja raja atas suku tertentu, tetapi dia adalah raja di atas segala raja. Ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Loh, kan dikatakan tadi singa jari Yehuda yang bisa membuka gulungan kitab itu. Kenapa yang dilihat adalah seekor domba? Domba yang bertanduk 7. Bertanduk 7 itu berkuasa. 7 angka kesempurnaan. Bertanduk sempurna, memiliki kuasa yang sempurna. Bermata 7, mata melihat. Ya, mata melambangkan pengetahuan dan hikmat. Ya. Dan dia memiliki segala pengetahuan dan dia memiliki segala hikmat. Iya. Dan itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi ini berbicara tentang anak domba, juga berbicara tentang roh Allah yang diutus setelah dia naik ke sorga. Bahwa roh Allah itu juga adalah roh yang berkuasa, dan roh Allah itu juga adalah roh yang berhikmat dan berpengetahuan, dan dia menjelajahi seluruh bumi. Lion, singa yang menjadi domba. Saudara-saudara, saya memikirkan tema ini. Bagaimana yang berkuasa, kuasa di atas segala kuasa menjadi seekor domba. Iya, dan domba itu disembelih. Jadi yang menang lewat apa? Lewat dia disembelih. Lewat dia memberikan dirinya menaati Bapa sampai naik ke kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Dia layak bukan karena tidak ada yang dia buat. Dia layak karena
Dia telah mengorbankan dirinya, ya, supaya manusia bisa diselamatkan. Saya menghubungkan ini dengan kitab Filipi itu karena firman Tuhan berkata, hendaklah engkau memiliki pikiran Kristus dan perasaan Kristus yang tidak mempertahankan dirinya. Walaupun dia adalah Allah, dia mengosongkan dirinya, mau menjadi serupa dengan seorang hamba. Inilah lion yang menjadi domba. Inilah raja di atas segala raja yang menjadi manusia yang memberikan dirinya mati ganti kita di kayu salib. Dialah Tuhan yang menebus kita. Dialah teladan kita. Dan seperti sifat yang dia milikilah seharusnya sifat kita. Bahwa sifat menjunjung tinggi kehendak Bapa. Sekalipun itu harus memberikan nyawa untuk kehendak Bapa itu. Itulah sebabnya he is worthy, dia layak. Kalau dia tidak memberikan dirinya untuk taat, kalau dia tidak memberikan dirinya untuk keselamatan umat manusia, dia tidak layak. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa pengorbanan Yesus beda dengan semua pengorbanan yang lain. Sekalipun kita memberi nyawa, tapi kita tidak pernah menjadi juru selamat. Tapi karena dia adalah Allah, dia yang berkuasa menguduskan kita. Dia tidak berdosa sama sekali. Dia yang layak menjadi pohon keselamatan bagi bangsa-bangsa. Iya. Jadi ayat yang ke-7, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Jadi hanya dia yang layak, kepadanya lah sudah diberikan kitab, gulungan kitab itu. Artinya apa? Kepadanya lah ya diberikan rahasia dari apa yang akan terjadi semuanya. Bahkan kepadanya juga diberikan kuasa untuk membawa sejarah kepada akhirnya. Jadi apapun yang akan terjadi ke depan sudah ada di dalam gulungan kitab ini. Dan apapun yang ada di depan, dia berkuasa membawa sejarah manusia ke ujungnya. Jadi kita tidak perlu khawatir karena ini semua ada yang berkuasa di situ. Ini terjadi bukan kebetulan. Ini terjadi bukan tanpa purpose, tanpa tujuan. Semua yang terjadi dengan tujuan. Dan tujuan itu bukan berdasarkan tujuan manusia, tetapi berdasarkan tujuan daripada Tuhan. Jadi mengapa ini terjadi? Mungkin kita tidak tahu. Tapi Tuhan dalam kemahatauannya, dalam kebijaksanaannya, ya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Ini menuju kemana? Ya, apa sesudah ini? Kita yang tidak tahu apa sesudah ini. Maka ada lagu, tak kutaukan hari depan, namun langkahku tetap. Bukan surya kuharapkan. Karena surya kan lenyap, semua lenyap. Tetapi dia yang tetap, dia memegang tangan orang yang menjadi milik kepunyaannya. Ikut membawanya ke dalam sejarah. Dan dia akan membawanya keluar dari sejarah dunia pun. Dia menuntunnya kan, bukankah dia yang membawa kita untuk ya bersama-sama dengan Bapa pada waktunya. Dan itu selama-lamanya. Jadi dia tahu, jangan kamu pikir enggak tahu dia apa yang sedang terjadi di bumi ini. Iya, semua dia tahu. Tidak ada yang dia tidak tahu. Maka semua masih di bawah kontrolnya. Dan inilah tujuan Allah pasti sampai. Iya, tujuan Allah pasti sampai. Saya cuma mengkhawatirkan, bisakah kita menerima keputusan
Keputusan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup ini. Masih bisakah kita percaya? Atau inikah yang akan menyaring siapa yang percaya? Siapa yang akan binasa? Siapa yang akan hilang? Saudara-saudara, saya sangat bergumul karena saya tidak tahu semua akan hari esok. Tapi saya tahu bahwa firman Tuhan akan genap. Dan saya tahu kita semua sedang kayak ditampi gitu loh. Iya, ibarat padi tadi sedang ditampi. Yang mana yang berat akan tinggal di atas, yang ringan terbang. Artinya iman yang berakar di dalam Kristus akan bertahan. Tapi iman yang tidak berakar akan melayang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Jadi 24 tua-tua dan 4 makhluk yang sudah kita baca minggu lalu memegang 2. Satu kecapi itu lambang puji-pujian. Dan yang kedua adalah doa orang-orang kudus yang dikumpulkan dalam sebuah cawan emas. Inilah yang ada pada mereka. Saya berpikir, apa ya isi cawan itu? Doa itu tentang apa? Tentu doa itu bukan tentang pujian, karena satu tadi adalah kecapi yang adalah pujian. Berarti doa ini bukan isinya yang ini pujian, tapi ini pasti ratapan. Iya, kalau kita hubungkan ini dengan pasal 6, bagaimana nanti banyaknya orang martir, orang-orang yang akan mati oleh karena kebenaran. Bukankah mereka berdoa, Tuhan, berapa lama lagi kah ya Engkau akan membiarkan orang-orang yang menentang Engkau, orang-orang yang berbuat jahat kepada kami untuk tetap hidup? Itu kan doa. Doa itu tidak dilewatkan Allah begitu saja. Allah mengumpulkan doa itu dan doa itu didengarnya. Dan dia akan menjawabnya pada waktunya. Jadi kalau saudara berdoa yang benar tentunya ya. Jangan berdoa, bunuh dia Tuhan karena dia merugikan aku gitu ya. Tapi doa keluhan bagaimana ya yang benar. Bahkan di sini tadi, berapa lama lagi Tuhan Engkau tidak menghukum mereka, kan doa juga ini tadi ya. Tapi tidak disuruh bunuh, tapi berapa lama lagi kah keadilan Allah itu akan dinyatakan. Berapa lama lagi kah penghukuman itu akan datang. Karena mereka percaya akan tetap ada hukuman terhadap dosa. Iya, tetapi Tuhan akan mengangkat orang yang mempercayai Dia pada waktunya. Walaupun hari ini seperti tertekan, belum nampak Tuhan mengangkat. There will be a time, akan ada waktunya. Tuhan akan mengangkat. Dan akan ada waktunya orang yang senang-senang suka-sukanya ini semua. Akan ada waktunya. Bagi mereka penghukuman atau keadilan Allah akan dinyatakan. Ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu. Ini alasan kelayakannya tadi ya. Satu tadi karena dia menang, di sini kita lihat karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bangsa dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kembali lagi diingatkan lewat ayat ini, keselamatan akan meliputi seluruh suku bangsa. Tapi tidak semua orang dalam suku itu. Tetapi dari tiap-tiap suku itu akan ada orang yang dibeli dengan darah Yesus. Iya, apakah kita termasuk dari suku kita? Orang yang dibeli dengan darah Yesus.
Berhargakah baginda darah Yesus yang sudah dicurahkan itu? Yang sudah dicurahkan oleh Allah Bapa sendiri bagi kita. Karena orang-orang yang telah disembelih ini, orang-orang yang oleh darahnya telah ditebus ini, ya, itu akan dikumpulkannya. Jadi dia layak karena dia yang suci sudah memberikan darahnya untuk penebusan dosa. Semua suku bangsa boleh datang kepada dia. Kalau kita ingat kembali Yohanes 3:16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti akan seluruh suku bangsa yang ada, maka dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Sudah diberikannya anaknya yang tunggal, itulah bukti kasihnya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang berarti anybody. Bukan ditentukan harus dia martabatnya tinggi, kuasanya tinggi, kaya, dia berpendidikan, dia. Bukan. Setiap orang. Berarti pintu ya dibukakan bagi setiap orang. Supaya orang itu entah rendah pendidikannya, ya, entah usianya tua atau muda, entah kaya atau miskin, berjabatan atau tidak berjabatan, terhormat atau tidak terhormat, semuanya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayakah saudara kasih Allah itu sudah diberikan? Jangan katakan kalau nanti Allah mengasihi aku. Ya, lalu dengan cara bagaimana lagi kamu membayangkan dia mengasihi hidup? Kalau dia sudah memberikan anaknya yang tunggal. Inilah kasih yang sesungguhnya. Anaknya sudah diberikannya. Itulah tadi Yesus yang sudah disembelih. Itulah Yesus yang sudah naik ke kayu salib itu. Darah yang tidak berdosa yang sudah dicurahkan untuk menanggung kutuk dosa saudara, kutuk dosa saya, kutuk dosa dunia ini. Supaya bagi siapa yang mendengar berita ini, dia bisa percaya, dia beroleh hidup yang kekal. Jadi alasannya tadi mengapa Yesus layak, dia menang, ya, dan dia sudah menyerahkan nyawanya menjadi tebusan. Dia bukan orang egois yang memikirkan dirinya. Kalau dia hanya memikirkan dirinya sendiri, nggak perlu dia datang dari surga. Kalau dia egois tidak memikirkan diri, dia egois memikirkan dirinya saja, dia tidak perlu mati di kayu salib. Justru dia menyangkal dirinya, dia menjadikan dirinya hamba. Ya, dia memberi dirinya menerima hal yang tidak layak dia terima. Dia tidak layak untuk menderita, tapi dia menderita. Dia tidak layak diperlakukan dengan tidak adil, tapi dia sudah menerima ketidakadilan. Dia sudah dihukum ganti saudara, ganti saya, ganti kita. Supaya kita bisa beroleh hidup kekal. Supaya kita tidak lagi dihukum. Mau kasih seperti apa lagi kamu? Kalau nyawanya pun sudah diberikannya. Untuk siapa rupanya kamu? Seorang sahabat pun tidak akan memberikan nyawa untuk sahabatnya. Tapi kita hanyalah orang berdosa, kotor, musuh. Apakah kita masih bisa dikasihi? Dia masih mengasihi kita. Itulah sebabnya dia tadi sudah berikan diri untuk kita. Sesuatu yang tidak layak kita terima, tidak akan pernah kapanpun layak. Maka tidak layak kalau seseorang berkata, tunggu tambah baik aku dulu baru datang aku kepada Tuhan. Saudara, engkau tidak akan pernah tambah baik. Karena engkau tidak akan bisa mengubah dirimu menjadi baik. Dalam kekotoran itu datanglah. Hanya dia yang bisa membersihkan, hanya dia yang bisa memperbaiki
onderdil yang sudah rusak di otak ini, dalam saraf ini, dalam hidup ini. Hanya Dia yang dapat mengubahkan, menyelamatkan kita. Jadi jangan tunggu baik dulu baru bertobat. Gak ada gunanya, gak akan berhasil. Sebagaimana adanya kita, Tuhan mengundang kita datang kepada Dia. Datang kepada Dia. Sekalipun dosamu merah, mari kita berperkara. Datang, kita perkarakan. Datanglah supaya dosamu yang merah itu, kata Tuhan, bisa kubuat. Akunya bisa membuatnya menjadi putih. Hatimu yang keras itu, akunya bisa membuatnya menjadi lembut. Saudara-saudara, tidak ada usaha dari diri kita yang sanggup membuat kita berkenan kepada Allah. Hanya Kristus yang bekerja di dalam kita. Hanya Kristus yang dikenan Allah. Dan di dalam Dia kita mendapat perkenanan Allah. Berilah dirimu untuk disucikan. Berilah dirimu untuk boleh diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita lanjutkan suatu nyanyian baru tadi dinyanyikan oleh 28 ini ya. 24 tua-tua dan 4 makhluk itu. Ya. Dan apa yang dilakukan Yesus selain Dia tadi telah disembelih dan dengan darahnya Dia menebus dan membeli mereka bagi Allah. Ayat 10. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi setelah dibeli, dimasukkan ke dalam suatu kerajaan. Ada kerajaan Allah, di mana Allah itu rajanya, dan orang-orang yang telah dibeli tadi dengan darahnya itu, orang itu menjadi satu kerajaan. Jadi kerajaan Allah yang tidak kelihatan mulai di bumi ini. Di bumi ini sudah ada satu kerajaan yang tidak kelihatan, di mana orang itu diperintah oleh Allah, di mana pemerintahan Allah bagi orang itu lebih tinggi daripada segala pemerintahan, di mana ketaatan kepada Allah lebih tinggi daripada segala kekuasaan yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya selama masih sesuai dengan firman Tuhan, kita menghormati pemerintahan yang lebih rendah dari pemerintahan Allah. Tetapi bagi kita pemerintahan yang tertinggi adalah pemerintahan Allah. Karena Dia adalah Raja kita. Kalau benar kita telah dibeli, kalau benar kita sudah dimasukkan ke dalam suatu kerajaan. Dan selain masuk menjadi bagian dari kerajaan itu, saudara-saudara, orang yang telah dibeli tadi akan menjadi imam-imam bagi Allah. Apa petugas imam-imam? Imam-imam berdoa di bait Allah. Makanya tadi ada doa orang kudus yang dikumpulkan. Jadi baiklah waktu ini, di tengah ada waktu-waktu kita yang masih luang, kita berdoa. Doa itu dikumpulkan. Entah dijawab pada waktu kita masih hidup, ataukah dijawab pada waktu kita sudah pulang, tidak menjadi masalah. Dan Allah tidak melewatkan doa-doa itu, doa yang berasal dari hati yang benar, kerinduan yang benar. Kadang-kadang kita sudah mendoakan seseorang, kita berhenti di tengah jalan. Tapi Tuhan mengajari kita, teruslah, tetaplah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya tetap mengingat, George Muller itu bagi saya satu teladan rohani. Dia berdoa banyak, bukan untuk makanan dari orang-orang yang di dalam panti asuhan itu saja. Tapi dia berdoa banyak untuk keselamatan banyak orang. Dan saya mengingat teman sekolahnya waktu dia masih sangat muda, terus didoakannya tak bertobat-bertobat. 60 tahun kemudian barulah temannya itu bertobat. Itu pun dia tidak melihatnya lagi.
Dari semua catatan orang yang pernah didoakannya, ada yang cepat dijawab di checklist, ada yang 10 tahun dijawab di checklist, ada yang 20 tahun dijawab di checklist, tapi Bapak ini tadi satu-satunya tidak dapat checklist. Di buku catatan tentang doanya. Tapi pada hari kematiannya, ketika orang itu mendengar tentang kematian George Mueller, dia menghadiri. Dan di kuburan itu dia mendengar firman Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Dan dari uraian firman Tuhan itu tadilah dia percaya. George Mueller tidak melihat dia dari sorga saja, dia melihatnya. Tapi di bumi dia tidak melihat temannya ini tadi. Ya. Dia tidak melihat Tuhan sudah menjawab doanya walaupun 60 tahun kemudian. What a faithful servant. Hamba yang sangat setia, 60 tahun mendoakan seorang sahabat. Bagaimana pergumulan kita tentang doa ya? Masihnya kita berdoa, atau ketika dimintanya uang karena belum bertobat dia lalap ngerecoki kita soal uang, itu berdoa kita. Tapi kalau aman-aman gak diganggunya kita, longgar lagi doa kita. Ya, saudara-saudara, berapa kalikah kita berdoa untuk orang-orang yang kita tangisi kalau dia mati masuk neraka. Mari kita kembali menggumulkan akan hal ini. Karena doa orang kudus tadi dikumpulkan. Dan Yesus tadi membeli kita untuk menjadi bukan saja bagian dari kerajaan Allah, tapi juga menjadi imam-imam. Imam adalah perantara. Imam adalah perantara. Imam adalah pendoa syafaat. Imam adalah orang yang bergumul untuk orang lain. Ya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi dibeli, ya kan, supaya menjadi bagian kerajaan Allah, menjadi imam-imam, dan akan ada waktunya menjadi memerintah, share kekuasaan dengan Tuhan Yesus. Saya berpikir kapankah ini akan terjadi? Orang percaya akan memerintah. Ada yang menafsirkan, karena ketika di bumi ini pun kita sudah percaya, kita tidak tunduk ke bawah pemerintahan yang salah. Ya, maka artinya dia merasa bahwa ini sudah memerintah atas yang lain, begitu ya. Tapi saya merasa ayat ini mungkin ini berbicara tentang kerajaan 1000 tahun, di mana nanti semua orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Iya, kerajaan 1000 tahun orang percaya ini sempat nanti duduk di dalam pemerintahan. Tak seberapa banyak kota, tak seberapa banyak kuasa yang diserahkan. Itu Tuhan yang tahu. Kepada yang satu diberikan 10 kota, kepada yang lain mungkin 5 kota, untuk yang ini ya 2 kota, tentu tergantung kepada bagaimana orang itu hidup setelah dia dibeli dengan darah yang lunas dibayar. Jadi jangan merasa bahwa tidak akan ada perbedaan. Akan ada perbedaan. Akan ada perbedaan. Walaupun hari ini yang yang sudah ditebus, yang satu dia benar-benar hidup memuliakan Tuhan, yang satu ya angin-anginan kadang memuliakan Tuhan, lebih banyak kalahnya. Saudara-saudara, berharganya bagi Tuhan orang yang menghormati Dia. Berharganya bagi Tuhan orang yang menaati Dia. In His time, dalam waktunya. Akan ada perbedaan, ini belum di sorga. Tetapi dalam kerajaan 1000 tahun yang ada nanti, di situ sudah akan nampak bedanya. Tuhan memberikan sekian kota, Tuhan memberikan hanya 1 kota. Perbuatan tangan kita ini tidak akan hilang begitu saja. Tapi ini bukan supaya selamat. Karena selamat, maka Tuhan membagikan reward. Tuhan memberikan penghargaan kepada tiap-tiap orang. Bagaimana orang itu sesudah dia dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jadi bukan main-main kalau kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu, segenap jiwamu.
dengan segenap kekuatanmu. Itu bukan kalimat main-main. Dan bukan main-main juga kalau bejana yang dikuduskan itu akan dipakai sebagai perabot yang mulia. Bukan main-main juga kalau yang satu begitu bertekun berdoa, begitu bertekun dalam pelayanan, sementara yang lain mengucap syukur saja tiap hari sudah selamat. Terima kasih Tuhan, aku sudah diampuni, nama aku tertulis di sorga. Cuman itu. Gak ada perjuangannya apapun. Tuhan akan membuat perbedaan. Bagaimana kita hidup sekarang? Gara-gara COVID gak lagi kita ngapain pun. Bagaimana doa kita, bagaimana pergumulan kita tentang orang, ya, bagaimana kasih kita terhadap sesama orang percaya. Masih adanya kan menelepon orang tak 1-2 orang 1 minggu. Yang bukan istri Indu, bukan anak Indu, bukan suami Indu. Bagian dari jemaat inilah yang mungkin Ibu Pendeta nggak bisa teleponi semua dalam minggu ini. Taruhlah dalam hatiku Tuhan, sama siapakah aku bisa ngomong 2 orang dalam seminggu, kan nggak terlalu banyak 2 orang. 2 orang percaya. Gimana kalian di situ? Apa perlu didoakan? Kan bisa ya. Juga kepada orang tak percaya. Gua kena jene bilang. Kan udah bisa juga kita masuk ke keluarga kita 2 orang atau siapa. Give you time. Berikan waktu Anda. Ya, Tuhan tidak akan pernah tidak memperhitungkan semua yang dilakukan oleh karena kasih kepada Dia. Iya, saya selalu lebih waktunya ya. Saya perlu bertobat dalam hal waktu. Mari kita lanjutkan sedikit lagi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, dan jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Kalau tadi cuma 28 ya, ini sudah berlaksa-laksa. 1 laksa itu saya lihat di kamus itu 10.000. Jadi kalau berlaksa-laksa itu udah kelipatan daripada 10.000 kali 10.000 lah. Berarti ini sudah sangat banyak jumlahnya. Malaikat ya sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua. Iya. Dan apa isi pujian mereka? Himne yang kedua isinya anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Nah, inilah kata semua yang berada di surga ini. Iya, jadi kita belum ada di surga pun di bumi ya, harusnya begini ya. Dialah yang layak untuk menerima segala kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, dan hormat, kemuliaan, puji-pujian. Iya, dia layak menerima kuasa, dia layak menerima kekayaan. Ya aku rasa juga gak ada yang lebih kaya dari Tuhan kok. Gak ada yang lebih kaya dari Tuhan Yesus. Iya, kalau surga itu terdiri dari emas lantainya, emang di bumi rumah siapa terdiri dari emas, jendelanya dari permata mahal. Kalau ada kayak gitu, kurasa udah datang mafia untuk membunuh dia, supaya jendelanya dicongkel 1 atau lantainya kan dibongkar untuk dijual. Dia layak menerima semuanya. Ya, jadi ini berlaksa-laksa. Ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 14. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Jadi ini dari 28 menjadi berlaksa-laksa, lalu kemudian seluruhnya. Semua ciptaan ini akan mengembalikan hormat kepada siapa? Kepada Dia yang duduk di tahta itu dan kepada anak domba itu. Jadi dua-duanya. Iya. Karena hanya Tuhanlah dan hanya Yesuslah
yang layak untuk menerima puji-pujian itu. Saudara-saudara, kita belum melihat isi daripada gulungan itu. Kita akan lanjutkan ini minggu depan, tapi hari ini kita belajar adalah mengapa dia layak. Iya, mengapa dia layak? Dia menang, maka dia layak. Dia singa, dia mau jadi domba. Dia benar-benar merendahkan dirinya untuk kebaikan semua umat manusia, supaya siapapun yang tadi percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia yang mulia, dia raja, dia menjadi domba, menjadi manusia, menjadi orang biasa saja. Kadang-kadang apakah kita merasa udah hebat kali pula kita setelah bertobat ini, sehingga sulit merendahkan diri ya. Sehingga kita sulit untuk menyapu kaki orang. Sehingga kita sulit untuk kita duluan yang merendahkan diri. Supaya terjadi perdamaian. Supaya terjadi hubungan yang baik. Saudara-saudara, memang tidak mudah karena setelah keluar dari Eden, komunikasi memang hancur. Bukankah di Taman Eden Allah dulu dengan Adam dan Hawa memiliki komunikasi yang baik? Salah satu yang langsung hancur ketika manusia berdosa, komunikasi. Mengapa manusia bersembunyi dari Allah? Mengapa manusia menyalahkan yang lain? Bukankah itu terjadi sebagai akibat daripada dosa? Kristus membeli kita dengan harga yang lunas dibayar dengan darahnya, supaya juga komunikasi ini kembali. Komunikasi dengan Allah kembali. Komunikasi dengan sesama manusia kembali. Salib tidak pernah ke atas saja, tapi juga ke samping. Kepada Allah itu vertikal, kepada sesama manusia itu horizontal. Ya, itu harus terjadi. Ya, itu harus terjadi. Jadi siapa memulai, siapa yang sudah dibeli itu yang memulai. Iya, maka orang yang sudah dibeli, orang yang rohani, duluannya dia selalu minta maaf. Duluannya dia selalu bagaimana memperbaiki hubungan ini supaya baik. Bagaimana merendahkan diri, memang merendahkan dirinya kuncinya. Karena Yesus pun tanpa merendahkan diri, kita tidak akan selamat. Ya, kita pun tanpa merendahkan diri satu dengan yang lain, tidak akan ada hubungan yang baik. Dan kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik, bagaimana Allah dimuliakan? Dan bagaimana rencana Allah bisa dikerjakan oleh dua orang yang berjalan bersama-sama hatinya berantem? Nggak bisa. Iya, itulah sebabnya. Siapa yang sudah dibeli, itu yang duluan. Ya, dan entah siapapun itu duluan. Satu kali nggak bisa, dua kali nggak bisa, tiga kali nggak bisa. Sampai mati usahakan. Tapi kalau tetap juga nggak bisa ya sudah. Paling tidak Allah tidak lagi akan menuntut kita. Oleh karena kita tidak mau meneladani Yesus, merendahkan diri untuk membangun hubungan kembali. Iya, saudara-saudara, jikalau ada tadi orang yang bersalah. Ini kan bukan orang kita saja, orang bersalah kepada kita saja. Jikalau orang bersalah kepada kita, kita mengampuni dia. Tapi kalau kita yang salah, kan kita juga pernah salah. Ya, kita juga bisa minta maaf. Dan kalau orang yang salah itu tidak menyadari dia salah, itu juga bisa kitanya duluan datang. Ya, kita yang duluan datang. Mungkin ada sesuatu dalam hati Hindu bilang, kan bisa. Iya, aku nggak tahu. Bisa akan beritahu supaya aku tahu dan aku tidak lalap mengulangi kesalahan yang sama. Saudara-saudara, kasih Tuhan menutupi begitu banyak dosa. Dan kalau kasih Tuhan di dalam kita, kita juga akan menyelesaikan itu. Dan mungkin datang bicara, selesaikan, berdoa. Ya, membangun tadi hubungan kembali. Suami dengan istri, anak dengan orang tua dengan anak.
teman dengan teman, saudara bersaudara, mari saudara-saudari. Ya, Yesus menang. Yesus merendahkan diri. Bahkan bukan merendahkan diri saja, dia memberikan dirinya mati di kayu salib ganti kita. Itu sebabnya dia layak. Itu sebabnya gulungan itu diberikan kepadanya to carry out, untuk membawanya, ya, bukan untuk membukanya saja nanti tahu apa isinya, tapi untuk bagaimana supaya digenapi apa yang tertulis dalam nubuatan ini sampai kepada akhirnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkaulah Allah yang tetap duduk di tahta untuk mengatur segala sesuatu. Tidak ada satupun jadi di luar kontrol Tuhan. Dan dalam kegulungan itu, Engkau menyembunyikan dari masa yang lalu sejarah yang ada di dalamnya. Tapi Engkau membukakannya ya Tuhan. Dan Engkau memberikan kepada Yesus putramu yang tunggal untuk menyelesaikan sejarah. Dan salah satu bagian sudah diselesaikan dengan kematiannya di kayu salib untuk pengampunan dosa manusia. Tapi sejarah akan berlanjut sampai kepada kegenapan semuanya. Dan diakhiri dengan kerajaan yang baru. Kerajaan yang kekal selama-lamanya. Kami berdoa di tengah zaman ini supaya iman kami diperkuat. Bahwa Engkau masih tetap menguasai semuanya ya Tuhan. Dan Engkau sedang bekerja menggenapkan seluruh sejarah yang sudah dibukakan. Dan kami hidup dalam zaman akhir ini. Kami bagian daripada itu ya Tuhan. Dan dalam zaman kami akan melihat satu demi satu. Kami sudah banyak lihat. Engkau telah berbicara tentang perang dan kami sudah melihat. Engkau telah berbicara tentang bencana alam dan kami sudah melihat. Engkau telah berbicara tentang penyakit dan kami sudah melihat, bahkan hidup di dalam zaman penyakit itu ada. Engkau telah berbicara tentang kelaparan. Tuhan, betapa kami tidak ingin ikut di dalamnya. Tapi Engkau telah menuliskannya. Kami hanya bisa berdoa, memohon kemurahan. Supaya sebagaimana yang Kau janjikan, minyak itu akan dipelihara. Orang-orang percaya itu akan Tuhan pelihara. Itulah yang menjadi iman dan pengharapan kami. Oh, di tengah tidak ada harapan ini, Engkaulah Allah pengharapan kami, yang menopang hidup kami di bumi ini. Bahkan, kalaupun selesai di bumi ini, Engkau tetap menopang kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, karena ada yang layak untuk membuka gulungan kitab itu, membuka semua rahasia. Bahkan ada yang layak untuk membawa sejarah ini kepada akhirnya. Dan kami akan menantikan penggenapan dari langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi sementara itu kami masih hidup Tuhan. Inilah doa kami hari ini. Kuatkanlah kami, hiburkanlah kami, tolonglah kami untuk tetap percaya. Dan tolonglah kami untuk datang kepada Tuhan supaya hidup kami disucikan. Supaya hidup kami dibersihkan. Dan hidup kami yang sedikit lagi ini masih bisa berguna dalam tangan Tuhan. Engkau membeli kami supaya kami masuk dalam kerajaan-Mu. Tapi Engkau juga membeli kami supaya kami ini menjadi imamat-imamat yang rohani. Orang-orang yang dipakai Tuhan melayani Tuhan di bumi ini, dan untuk memenangkan orang bagi kerajaan Allah. Dan Engkau juga telah menjanjikan kemuliaan bagi kami ya Tuhan, dan kami sangat bersyukur atas semua itu. Terima kasih Tuhan, kami ingin menang di dalam Engkau yang adalah pemenang itu. Karena itulah yang terus menjadi doa kami. Berilah kami supaya kami boleh menang. Berilah supaya kami yang sudah ditebus hak bebas ini kami gunakan untuk memilih Tuhan, memilih yang menang, memilih apa yang benar, apa yang mulia, apa yang kudus, apa yang berguna
bukan apa yang tidak membangun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anaknya Yesus Kristus menyertai semua kita hari ini sampai Tuhan datang kembali.